Iya. Ini panas sana. Adalah mobil kipas. Hujan. Yang hormati ibu-ibu yang berkesempatan hadir pada sore. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu kita. Alhamdulillah pada hari ini, sore hari ini, di bulan yang penuh berkah dan hari-hari yang juga penuh berkah, jazakumullah khairan katsiran kepada ibu-ibu. Insya Allah ibu-ibu semua ya niat ikhlas datang ke sini, insya Allah telah dicatat oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ini kurikulum fikih kami kemarin ya Ibu ya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu tahu, insya Allah udah tahu ya. Kami itu dulu sebagai dosen, tapi dosen terbang dan gajinya itu memang masya Allah banyak. Berapa Bu? 150.000. Ngorok. Siapa ini nak? Jangan tunjuk tangan ya, nanti ketahuan. Jadi apa? Iya kamu, ya suamimu punya mobil kami, jalan kaki. Itu namanya sawang sinawang. Jadi gimana caranya biar nggak sawang sinawang? Semakin isi ilmu, hatinya isi, pikirannya isi. Gimana sih Rasulullah dulu itu hidup? Itu nggak pakai kerudung, ya. Jadi apa? Jadi kalau di bumi Melayu masih ya kerudung. Kerudungnya masih. Kalau misalnya nggak pakai kerudung itu hanya 1-2 orang. Masya Allah. Ya, jadi ini kenapa kok semakin rindu Baitullah Ibu? Kenapa? Karena orang haji aja belum pulang. Orang yang keluarganya pergi haji. Adik. Masya Allah. Pada tahu dari mana Ibu? Beliau dari pendeta. Videonya itu ada rekamannya. Itu jariah beliau tuh. Orang-orang yang sudah diislamkan beliau jariah beliau. Sekarang itu beliau ini panen pahala. Nah ini motivasi ya Bu. Makanya ini yang jadi doa kita nanti. Ini hadis Ibu. Dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ceritanya kami dikasih kawan, ya kawan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan kami? Yang pertama, sebutkan alasan yang paling utama, ya, yang paling membuat kita itu harus pergi ke Baitullah. Kenapa? Karena haji itu termasuk dalam rukun Islam. Jadi hadiahnya untuk siapa? Cintaan kita sama Rasulullah. Ayo, ini yang berdua berarti. Nanti dibantu nanti bagi dua ya. Enggak. Kan bisa dibelah. Ada dibagi Islam. Dan memang biar sempurna, ya, biar sempurna. Masa 5 dikurang? Ya kan? Bisa dikurangi jadi 4. Tapi ada kata-kata bagi yang mampu. Ternyata bagi yang mampu ini Bu, ya. Kadang-kadang kita salah mentafsirkan. Kawan kami tadi, kami aja apa jawabannya? Nanti bisa ke sana. Jadi apa? Orang Bu, ini tukang bubur naik haji itu kan nampung loh Bu. Nampung loh, Masya Allah. Dan cukup
hitungan duitnya itu tadi? Nggak cukup. Siapa yang nambah? Allah. Jadi kalau mau kita itu dipantaskan, dipanggil sama Allah, rindu, cinta padamu, I love you, tapi habis itu nggak melakukan apa-apa coba. Makanya kalau rindu, cinta yang agung. Kenapa? Ya, Bismillah. Walaupun baru dapat lah ya 2 juta misalnya, tapi kan sudah itu memposisikan oleh Allah, ya. Semoga Allah itu memberikan kita kemampuan, walaupun kita bukan orang kaya, ya, tapi kita mengkayakan diri, memampukan diri. Masjid, 3 masjid tadi apa saja? Ini ceritanya, pertanyaan di setilin sama pemirsa nih, boleh Kak Ririn? Yang kalau bisa kita sebelum kita meninggal dikunjungi. Yang pertama yaitu masjid punyanya Nabi Muhammad, yaitu Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Yang kedua Masjidil Haram yang berada di Mekah. Dan ketiga Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Masya Allah. Sebenarnya ibu-ibu semua, setiap kita pasti punya keinginan untuk ke sana. Cuman kadang-kadang kita ada sebab dan musababnya. Seperti Mak Uwo dulu kejadiannya memang belum kepengen ke sana. Sementara ada seorang teman Mak Uwo yang mungkin untuk datang ke masjid itu susah, Jumat pun dia tidak. Begitulah, saking teman Mak Uwo ini belum mengenal itu belum pergi Jumat, belum pergi 5 waktu gitu kan. Sementara dia seorang laki-laki. Kalau kita seorang laki-laki kan wajibnya ke masjid 5 waktu. Sementara kita kalau perempuan bisa di rumah, apabila tidak ada yang mengganggu kita boleh ke masjid. Jadi datanglah dia bertamu ke rumah mau. Kami mau memperbaiki paspor untuk pergi jalan-jalan ke Singapura, memperpanjang paspor itu di tahun 2005. Memperpanjang itu, bukan bikin baru. Dia bilang, ngapain kalian bikin paspor untuk keluar negeri, jalan-jalan sini. Tengok kayak aku yang preman ini, gitu. Ayo nabung kalian untuk Baitullah. Sepulangnya dia ke rumah, kami berpikir sama Pak Allah. Ya juga ya, bilang kawan kita tuh. Seminggu lagi datang dia. Mana duit paspor kalian tuh? Ayo kita daftar situ, nabung ke travel itu. Dulu di Rohul, belum di Pasir Pengareang kita belum Rokan Hulu nih. Udah Rokan Hulu, tapi baru kabupaten, baru kabupaten, belum ada travel umroh. Diajaknya lah kami jalan ke travel, namanya Kubah Biru. Sekarang tidak ada di Pekanbaru, udah tutup, ganti nama dia. Pergi ke situ, bertemulah sama yang kayak Umi yang ngasih, ayo nabung gitu. Walaupun kalian nggak sanggup tahun ini, tahun depan gitu. Jadi ini tahun depan jadinya nggak jadi ke Singapura Umi. Daftarlah umroh. Daftar umroh, bayarlah DP. Nanti dengan dicicil. Kalau dulu Rohul ada transport, apa nih namanya? Transport sama uang apa nih dulu? Tahun 2000 pas zaman Pak Ramlan. Yang kami tabung setiap bulannya. Nah, jadi udah sampai waktunya pergi umroh, pergilah. Memang ketakutan nih karena kita niatnya umroh ini diajak kawan, gitu kan? Rupanya sampai di sana, memang kita betul-betul berterima kasih sama kawan kita dan juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala telah mengundang kita. Dan waktu tawaf wada'nya Umi, kami tidak mau sekali dipanggil, kami mau berkali-kali ya Allah. Kalau tidak tahun ini, tahun depan, tidak tahun depannya lagi, tahun depan sepertinya lagu yang sekarang. Itulah doa kami. Ternyata sesampainya di kampung halaman, kami udah daftar haji waktu itu, haji reguler. Tapi pas tahun keberangkatan kami,
itulah pertama pelebaran Masjidil Haram. Jadi disarankanlah samakan depak kita naik Haji Plus. Waktu itu masih murah Haji Plus, belum semahal yang sekarang. Rupanya Allah ijabah yang tahun itu tuh dipanggil lagi kami haji. Beberapa tahun pas haji, tahu wadahnya juga minta itu lagi, minta dipanggil. Rupanya dari yang sedikit kita menabung, memang bisa. Dari kotak kecil di rumah kita masukkan 50.000. Minggu ini kita baca labbaika, kita ulas dia. Semakin banyaklah apa kita, tabungan kita itu. Lalu kita bisalah pergi lagi. Begitulah seterusnya kami berdua sama Pak Uwo. Jadi hidup kita nih mah rupanya nggak perlu yang puya gitu-gitu. Zaman dia masih jadi pejabat. Jadi ayolah kita setelah pulang dari umrah pertama, dulunya kami cuma sholat subuh dan maghrib, Umi. Setelah pulang umrah pertama itu kami usahakan sholat 5 waktunya di masjid. Itulah oleh-oleh untuk diri kita sendiri. Oleh-oleh untuk diri kami, bukan untuk orang lain. Oleh-oleh untuk diri kami. Kami bertekad sama Pak Wu, dimanapun kami tidak akan meninggalkan jamaah. Biar di tengah jalan. Sholat tarawih, kalau kami berangkat dari Pekanbaru, maghribnya lompang buka di masjid, sholat maghrib, kami sholat tarawih di situ. Lalu setelah tarawih kami jalan lagi, begitulah kehidupan kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mau mengijabah doa-doa kita bersama, karena tadi hujan. Mudah-mudahan ibu-ibu juga semua mau menabung, walaupun sedikit, walaupun 10.000 seminggu. Pasti bisa, Allah akan mencukupkan tabungan kita. Umi Salbiah udah coba itu ya, Mi? Jadi sekarang saya kasihkan ini ke Umi Salbiah, karena Umi Salbiah dalam praktekkan itu, dan ternyata memang betul apa yang kita niatkan pasti tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami teruskan ke Umi. Tapi memang sendiri jangan diambil. Iya. Berawal kemarin kami berangkat umroh, sebenarnya kalau kita lihat kemampuan kita tidak mampu ya, karena dan saya yakin, coba ibu bayangkan ya, duit apa yang saya tabung. Kami kan punya TPQ, honor dari anak-anak ini tidak mencukupi ya, untuk uang minyak kami pun tidak mencukupi. Jadi terkadang pun untuk membayar guru juga keluar dari uang kita. Jadi ayah anak-anak ini jual sosis. Itu kami masukkan 10.000 satu malam, kemudian 10.000-nya ke masjid gitu. Jadi kita niatkan, ya Allah, ketika memasukkan itu, kita dengan berlinang air mata, labbaik Allahumma labbaik, sambil memasukkan itu, ya Allah mampukan saya ya Allah untuk ke sana. Panggil saya dengan caramu yang terindah. Alhamdulillah tidak, waktu itu tabungan saya baru 3 juta. Baru 3 juta untuk pisah mungkin dengan paspor mungkin ya. Saya ditelepon sama adik, Kak, ayo kita umroh. Gimana caranya? Saya yang bayarkan gratis. Saya langsung menangis, ya Allah, doaku engkau ijabah. Terus saya berpikir lagi, gimana dengan suami saya? Tapi saya tidak sanggup ngomong dengan adik. Seminggu setiap malam di tahajud saya langitkan lagi doa untuk suami saya. Minggu keduanya saya ditelepon, ayo sekalian dengan suami kakak, karena suami kakak itu adalah kakak ipar saya. Menangis lagi, ya air mata yang keluar. Tapi di saat itu saya berpikir, kami pernah minjam uang dengan kakak abang ini 50 juta, dan uang itu diniatkan kakak ini untuk umroh. Gimana kalau kami berangkat sementara dia tidak berangkat? Uang untuk dia itu belum ada, dan dia tidak tidak memberikan batas waktu kapan saja mau dikembalikan silakan, kan gitu bahasanya. Saya langitkan lagi doa 1 minggu, minggu 3-nya ditelepon, Kak, ayo sekalian dengan kakak abang. Padahal saya tidak pernah bercerita kalau kakak abang ini juga mau berangkat. Gimana caranya kakak abang ini?
Sayang yang bayarkan, nanti sepulang itu terserah kakak, mau 1 juta, mau kakak bayar 1 bulan, gak apa-apa, silakan. Itu sudah jalan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi pasang saja niat, buatlah tabungan kecil di rumah. Setiap memasukkan uang 1.000 atau 2.000, labbaik Allahumma labbaik. Bacakan itu. Yang kedua, sebelum saya ditelepon sama adik, ada ketika itu orang umroh. Saya kenal dengan dia, saya ditelepon pagi-pagi. Saya ditelepon, Mentuo, aku nampak Mentuo mengadakan majlis taklim di pelataran Ka'bah. Ketika dia bercerita itu, saya juga langsung mengat air mata yang keluar sambil berdoa lagi, tolong doakan saya. Alhamdulillah sebulan setelah dia pulang itulah saya berangkat. Jadi langitkanlah doa ibu-ibu, jangan ragu, takut nanti terjadi sesuatu. Memang ya, seperti saya memang ada kekhawatiran di sana nanti karena mungkin banyak dosa yang kita bawa ya, entah kaki kita lah yang kepanasan atau apa. Tapi begitu kita melihat Ka'bah dari jauh, dari pintu 79 itu memang kita gimana ya, tidak bisa kita ungkapkan, kita hanya bisa merasakan gimana berharapnya kita dengan Allah untuk menghapuskan semua dosa-dosa kita. Dan saya memang berpegangan erat dengan ibu saya, jadi kekuatan saya di ibu saya. Saya yakin nanti Allah tidak akan mengazab saya di sana karena saya membawa ibu saya. Alhamdulillah, ketika tahu itu kita tidak merasakan panas sedikit pun, padahal waktu itu suhu berapa ya, 50-an itu, tapi kita tidak merasakan panas. Dan ketika kita mau sunat tawaf itu pun kita lihat kepala orang diinjak-injak gitu, dilengkai ya, tapi kita kok diluangkan orang aja kita untuk sujud kita. Orang tidak lewat di depan kita. Jadi jangan ragu ibu-ibu, mulailah dari sekarang menabung. Tapi kalau saran saya, mungkin kalau tidak mau terikat dengan suatu travel, di rumah aja dulu. Kalau sudah memungkinkan untuk mendaftar, nanti baru pilih travel yang menurut ibu ini ya, nyaman ibu di travel itu. Karena sekarang kan udah banyak. Mungkin ya Bu Cici juga, Umi Cici udah bergabung di travel ya. Kalau kami kemarin langsung dari Jakarta, karena kita mungkin mau pesawatnya Saudi, dan itu langsung dari Jakarta itu langsung ke Mekah. Jadi kita sampai jam 10 di sana, jam 4 kita sudah selesai semua rangkaian ibadah umrah dan kita sudah tahallul. Jadi ketika kita ke Madinah kita sudah aman. Enggak, kalau kita ke Madinah dulu mungkin kelemahannya udah capek sekian hari baru kita rangkaian umrohnya. Tapi ada plus minusnya ya. Ya semuanya kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya bermohon dan kita semua bermohon kepada Allah, semoga di suatu saat nanti kita semua majlis taklim ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Haramain ya. Karena berbeda-beda rasanya, sedihnya berpisah dengan Mekah dan Madinah itu berbeda. Apalagi kalau Madinah itu yang kita sedihkan, kita sholat di luar, di dalam ada Rasulullah. Kita melambaikan tangan, ya Rasulullah kami mau pulang ya Allah, ya Rasulullah panggil lagi kami ke sini. Sangat sedih sekali kita mau assalamualaikum ya Rasulullah. Nggak bisa diinikan ya, hanya bisa kita rasakan. Mungkin itu sekedar pengalaman. Jadi kita langitkan doa. Dan setiap tawaf itu nanti siapkan doanya ya. Undang sama Allah dan memantaskan kita akhiri dengan Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad